Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Against the Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Tanjun akhirnya bertemu dengan Taishan, murid dari divisi jiwa binatang. Apa yang akan terjadi pada Tanjun? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Tanjun segera menggunakan formasi pedang ilahi Hongmeng. 11 pedang terbang senjata roh yang luar biasa dengan 11 atribut muncul dari cincin Qiankun, tergantung di sekitar panggung naga. Pada saat yang sama, di mata 9 jiwa janin Hongmeng di kolam Tanjun, 18 pilar cahaya Hongmeng ditembakkan, berkumpul bersama setelah bergegas keluar dari tengah alisnya. Mereka berubah menjadi 11 helai dan menembak ke dalam 11 pedang terbang. Detik berikutnya, 11 pedang terbang dengan cepat berputar dalam bentuk cincin, meledakkan tirai cahaya Hongmeng ratusan kaki, membentuk formasi pedang setinggi 300 kaki, menutupi panggung naga yang besar. Tirai depan menghalangi kesadaran dan penglihatan spiritual semua orang. Tidak ada yang bisa melihat pemandangan di dalamnya. Di lantai atas, Shen Subing, Shen Qinfeng, Shen Wende, dan bahkan semua tetua, diaken, dan murid divisi pil di puncak gunung diam. Ekspresi mereka rumit. Ada kekhawatiran, harapan, dan kecemasan. Dan Tai Xuanzong mengerutkan kening, tidak tahu harus berpikir apa. Kamu bajingan sialan, bahkan jika formasi pedang memberimu kemampuan untuk terbang melintasi langit, kamu tetap akan mati. Taishan yang seperti monster menatap Tanjun yang berdiri di langit. Sepasang mata merah dipenuhi dengan kilau haus darah. Aku berpikir, sebelumnya aku akan melumpuhkan lenganmu dan memelintir lehermu. Tapi aku membatalkan itu. Sekarang aku memutuskan bahwa aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu dan kemudian memakanmu hidup-hidup. Diiringi dengan raungannya, tubuh Taishan ditutupi dengan rambut merah panjang. Seperti seberkas cahaya besar, naik ke langit dengan suara semburan udara, membuka kaki kanannya seperti binatang buas, dan dengan kasar meraih Tanjun. Kecepatannya sangat cepat, sehingga Tanjun tidak bisa mengelak. Tanjun melompat ke langit. Dalam kehampaan yang kacau di atas kepala, semburan waktu setebal ribuan kaki dengan ruang yang bergetar seperti air terjun transparan, jatuh dari langit dan membombardir Taishan. Beberapa saat kemudian, kecepatan Taishan tiba-tiba melambat. Dalam aliran waktu yang deras, baju besi segel bintang yang menutupi tubuhnya tiba-tiba retak. Segera setelah itu, rambut panjangnya yang berwarna darah dengan cepat putus dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Taishan terkejut. Dia tidak tahu kapan Tanjun menyerang dan waktu menjadi lambat. Kamu monster humanoid, aku ingin melihat seberapa kuat tubuhmu sekarang. Tanjun tersenyum. Dalam formasi pedang ini, jangankan alam pemurnian jiwa tingkat kedua, bahkan alam pemurnian jiwa tingkat ketiga pun tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Tanjun muncul di belakang Taishan dalam sekejap. Saat punggungnya meledak, daging dan darah terciprat, tetapi dia tidak mematahkan tulang belakang Taishan. Kekuatan spiritual Tanjun berputar dengan liar. Sosoknya melintas dan muncul di sisi kiri Taishan, kemudian memukulnya dengan keras di tulang rusuk kirinya. Dalam jeritan Taishan, daging dan darah di dada kirinya pecah, memperlihatkan tulang rusuk yang tebal berlumuran darah. Taishan meraung seperti guntur. Kecepatannya dalam semburan waktu tiba-tiba menjadi lebih cepat, dan tinju kanannya menghantam tinju Tanjun. Pukulan Tanjun yang cukup untuk menghancurkan senjata spiritual kelas atas ditahan oleh Taishan. Tiba-tiba, tinjunya berdarah dan hantaman besar langsung menghempaskan Tanjun. Tanjun berkata, aku tidak akan bermain-main denganmu, tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu dengan cepat. Jika tidak, itu akan menakuti orang-orang yang ingin membunuhku di pertandingan kedua. Dalam pemandangan yang mengerikan, gelombang besar yang diubah oleh kekuatan ruang transparan datang dari kehampaan yang kacau.
dan seketika setelah menenggelamkan Tan Yun, gelombang ruang sudah tiba dan kekuatan pengikat ruang yang kuat telah datang. Taishan merasakan kekuatan tak terlihat menahan dirinya. Taishan menjadi panik. Jika sampai ditelan oleh gelombang ruang, kecepatannya pasti beberapa kali akan melambat. Dia berusaha menghindar, namun sebelum dia terbang sejauh 100 meter, gelombang ruang mengalir ke dalam aliran waktu dengan suara badai laut dan langsung menelan Taishan. Dia sangat terkejut, seolah-olah ada dalam rawa. Kecepatan terbangnya turun 5 kali lipat. Pada saat ini, Tan Yun yang sedang melakukan langkah Dewa Hongmeng melintasi jarak 300 kaki setiap kali sosoknya berkedip di gelombang ruang. Setelah berkedip 3 kali, Tan Yun muncul di atas Taishan dan kaki kanannya berputar mengelilingi kekuatan roh, tiba-tiba menginjak kepala Taishan. Dalam suara keras, kulit kepala Taishan retak, rambutnya rontok, dan dia jatuh ke bawah. Taishan melambat di bawah gelombang waktu. Ditambah dengan kekuatan penahan gelombang ruang, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan Tan Yun. Pada saat ini, Taishan belum mati. Sepotong tulang terlihat di dalam darah dan dagingnya. Jika bukan karena 10 jiwa janin binatang di kolam rohnya, kekuatannya telah meningkat 10 kali lipat. Setelah secara bersamaan menggunakan tubuh bela diri segel binatang dan jiwa darah dari kitab rahasia jiwa binatang, tubuhnya pasti sudah hancur. Tan Yun, kau benar-benar terbang. Kita harus bertarung dengan adil. Sekarang kecepatanku tidak secepat dirimu. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu sangat tercela. Mata Taishan tiba-tiba memerah. Mendengar ini, Tan Yun yang sedikit lelah dan terengah-engah merasa geli. Apakah kamu bercanda? Pertarungan yang adil? Bukankah kita 1 lawan 1 sekarang? Sosok Tan Yun menghindari serangan balik Taishan yang mengayunkan lengan kanannya. Setiap pukulannya mengenai lengan kanan Taishan. Setelah 10 pukulan, kerangka lengan kanan Taishan terlihat samar-samar dan retakan muncul. Taishan tahu saat ini bahwa jika dia terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan disiksa sampai mati. Daripada itu, lebih baik mencoba memohon belas kasihan untuk menyelamatkan hidupnya. Tan Yun, tunggu, ada yang ingin kukatakan. Jangan bunuh aku. Aku punya bayi yang baik di dalam gua. Selama kamu mengampuniku, aku akan kembali ke gua dan memberimu semua harta. Aku akan melumpuhkanmu. Tan Yun tidak menyerang bagian lain. Tidak peduli bagaimana Taishan menghindarinya, setiap pukulannya mengenai lengan kanan Taishan. Sepertinya dia tidak akan menyerah tanpa mematahkan tangan kanannya. Kakak Tan, tolong lepaskan aku. Aku punya sepupu yang terlihat lebih baik dari kedua tunanganmu. Selama kamu mengampuniku, aku akan menyerahkan sepupuku padamu. Tan Yun, kamu juga laki-laki. Aku berjanji, selama kamu melihat sepupuku, kamu akan sangat menyukainya. Dia adalah salah satu dari 6 wanita cantik di Istana Jiwa. Kamu bajingan sialan, aku akan membunuhmu hari ini. Niat membunuh Tan Yun bahkan lebih kuat. Dia tidak peduli dengan semua perkataan Taishan. Melihat Tan Yun hendak membunuhnya, Taishan berteriak untuk menghindari siksaan. Tan Yun, kamu bajingan sialan. Apakah kamu punya sesuatu untuk membunuhku? Aku bisa melihatnya, bahkan kamu tidak punya senjata untuk membunuhku. Hahaha. Tan Yun mendengus dengan dingin. Kemudian cahaya pedang merah keluar dari tengah alisnya, langsung memotong tangan kanan Taishan. Di tengah teriakan, setelah kaki Taishan dipotong, dia jatuh dari pedang terbang dan menabrak panggung naga dengan keras. Pada saat ini, cahaya pedang merah itu berubah menjadi pedang terbang merah menyala dari kehampaan. Itu adalah pedang besar Huwu. Kemudian Tan Yun melintas dalam kehampaan dan muncul di panggung naga, menginjak punggung Taishan dengan kakinya. Bagaimana? Ternyata kamu salah. Aku memang punya senjata ajaib untuk membunuhmu. Namun, aku tidak akan menghabisimu dengan satu pedang seperti itu. Jika kamu tidak tahu, tidak masalah. Mengapa aku terus memukul lengan kananmu? Kamu nanti akan tahu. Tan Yun, kamu binatang buas. Apa yang kamu inginkan? Taishan meraung dengan suara serak. Apa yang sedang kamu bicarakan?
Tan Yun berkata dengan ringan, tiba-tiba memungkuk, meraih lengan kanan berdarah Taisan dengan kedua tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah aku memberimu begitu banyak pukulan, sekarang tulang lengan kananmu akhirnya retak. Aku seharusnya bisa mematahkan lengan kananmu. Tan Yun menggunakan kedua tangannya untuk memelintir lengan kanan Taisan. Segera, Tan Yun menggenggam dagu Taisan dengan kedua tangannya dan berkata sambil mencibir, kamu mengatakan bahwa kamu ingin mematahkan lenganku dan kemudian mematahkan kepalaku. Sekarang aku akan membiarkanmu merasakan rasa sakit sekarat seperti itu. Mendengar itu, mata Taisan melotot dan pupil matanya penuh kepanikan dan keputusasaan. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa Tan Yun telah menyerang lengan kanannya dengan sangat kejam, hanya ingin mematahkan lengannya. Tidak! Raungan Taisan berhenti tiba-tiba sebelum kematiannya, dan Tan Yun kemudian mematahkan lehernya. Setelah kematian Taisan, Tan Yun bangkit, namun tidak segera membuka formasi pedang ilahi Hongmeng. Membuka formasi pedang sekarang pasti akan mengekspos kekuatannya. Lagi pula, hanya sebentar duel antara dirinya dan Taisan sampai dia membunuhnya. Tan Yun mengambil cincin Qian Kun yang telah jatuh dari Taisan di atas panggung dan menemukan bahwa tidak ada yang baik di dalamnya kecuali beberapa batu roh. Tan Yun mengambil batu spiritual itu dan setelah membuang cincin Qian Kun, dia duduk bersila memulihkan keadaannya. Setelah setengah jam berlalu, di puncak raksasa Panlong, Master Sekte, 9 kepala divisi, berbagai tetua dan lebih dari 600.000 murid masih menatap dengan tenang pada formasi pedang Tan Yun. Ada pula ribuan murid jiwa binatang tidak lagi tenang. Mereka tidak dapat membayangkan mengapa kakak senior Taisan yang telah menggunakan kitab rahasia jiwa binatang begitu lama membunuh Tan Yun. Pada saat ini di puncak, seorang murid tiba-tiba berteriak, lihat semuanya, formasi pedang akan segera pecah. Begitu kata-kata itu keluar, formasi pedang ilahi Hongmeng yang menyeliputi panggung naga nomor 2 pecah. Tan Yun berdiri di tengah panggung dan muncul di hadapan semua orang. Di depannya ada mayat Taisan yang kehilangan lengannya dan memutar kepalanya. Murid dari divisi jiwa binatang memandangi mayat Taisan dengan keterkejutan dan kengerian di matanya. Mereka tidak menyangka Taisan akan mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Adakah yang bisa memberitahuku bagaimana ini terjadi? Kakak Taisan, dia telah berhasil mengembangkan kitab rahasia jiwa binatang. Bagaimana dia bisa mati? Dengan tangisan para murid dari jiwa binatang, Wu Hong menatap mayat Taisan dengan linglung. Setelah hening sejenak, Wu Hong tampak sedih dan tiba-tiba menangis. Kenapa kamu begitu tidak adil padaku? Air mata meluncur turun dari pipi keriput Wu Hong. Tidak ada yang bisa mengerti bagaimana perasaannya. 3 murid terkasihnya dan putranya semuanya meninggal dalam 2 hari. Pukulan seperti ini akan cukup untuk menghancurkannya. Dia diam-diam bersumpah akan menemukan kesempatan untuk membunuh Tan Yun dan Mu Mengyi. Pada saat ini kemuliaan dimiliki divisi Pil. Wajah Shen Shubing menunjukkan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Ketika Taisan menampilkan metode rahasia jiwa binatang, hati Shen Shubing seperti melayang. Dia khawatir Tan Yun bukan lawannya. Sampai sekarang, melihat Tan Yun menang, akhirnya dia merasa lega. Shen Qingyu yang berada di depan murid divisi Pil juga tersenyum. Para murid divisi Pil dan kebun obat Lingshan juga bersorak. Pada panggung naga ketiga, orang-orang kuat dari semua divisi yang memasuki duel kedua, kecuali Sui Zian dan Mu Mengyi, wajahnya menjadi suram. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Taisan akan mati di tangan Tan Yun. Pada saat yang sama, mereka memutuskan bahwa jika mereka bertemu Tan Yun di masa depan, mereka tidak akan pernah memberi Tan Yun waktu untuk menggunakan formasi pedang. Dante Xuansong menatap tubuh Tan Yun dan Taisan. Tak perlu dikatakan, dia merasa lebih senang daripada khawatir. Dia tidak menyangkal bahwa sangat disayangkan Taisan meninggal. Tetapi dia tahu, jika dibandingkan dengan Tan Yun jauh lebih baik daripada Taisan dalam hal apapun. Si Cangking menghela nafas dan memerintahkan murid-muridnya untuk menyingkirkan tubuh Taisan.
Kemudian Tan Yun terbang rendah di langit, muncul di panggung naga ketiga, mendatangi Mu Mengyi dan Sui Xian. Di bawah langit berbintang, Zhong Wuxiao menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang. Matanya seperti memiliki kasih sayang yang sangat dalam. Tiba-tiba Tan Yun menoleh ke belakang dan menatap Zhong Wuxiao di tengah kerumunan dengan kelembutan di pupil bintangnya. Setiap kali 9 divisi berkompetisi, selalu ada murid jenius gerbang dalam yang mati. Jika aku mengikuti saran Tan Yun, Master Sekte ini akan segera menyatukan 9 divisi, paling lama 200 tahun. Biarkan 9 divisi Sekte Wang Fu bekerja sama untuk menghindari pembunuhan. Setelah mengambil keputusan, Dante Swansong berkata, 13 pemain yang memasuki babak kedua pertempuran untuk 8 besar daftar Wulong akan beristirahat malam ini. Game kedua hingga kelima akan dimulai besok, sampai puncak daftar naga ditentukan. Pada saat itu, murid lain akan bersaing memperebutkan tempat ketiga hingga ke-8 di daftar naga. Adapun 3 orang yang sudah memasuki babak kedua adalah Divisi Jiwa Suci, Xiang Shengtian, Ge Xingyi, dan Kang Xiyuan. Divisi Jiwa Kuno, Jun Buping, Xiao Qingquan, Sang Guan Bingbing. Divisi Angin dan Guntur, Jun Luren dan Gu Yishan. Divisi 5 Jiwa, Sui Xian. Divisi Jiwa Binatang, Chen Song. Divisi Jimat, Huang Fu Tinfeng. Dan divisi Pil, Tan Yun dan Mu Mengyi. Saat itu sudah larut malam, dan 13 orang yang berpartisipasi dalam duel kedua besok meninggalkan panggung naga, kembali kepada divisinya masing-masing. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.